Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renzi Talia dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur intrinsik novel yang berjudul Mystery of Library dengan tujuan utama yaitu untuk memenuhi tugas praktek bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema merupakan gagasan utama pada suatu cerita. Tema pada novel ini yaitu misteri. Yang kedua, alur. Alur merupakan jalan cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat. Pada novel ini, alur yang digunakan adalah alur campuran atau gabungan dari alur maju dan alur mundur. Yang pertama, alur maju. Vanya terus mengejar Elo tanpa memedulikan kakinya yang pegal karena menuruni tangga dengan cepat. Ia mengejar Elo karena Elo berkata padanya bahwa ia tahu siapa pelaku di balik misteri perpustakaan itu. Sampai akhirnya Vanya pun berinisiatif untuk pergi ke perpustakaan pada malam hari. Yang kedua, alur mundur. Contoh kalimatnya yaitu, pada novel yang dibaca oleh Vanya, terdapat secarik amplop biru yang berisikan surat. Ternyata surat tersebut ditulis oleh ibu Vanya yang telah meninggal dunia. Setelah membaca surat tersebut, Vanya pun mulai mengingat kembali bahwa apa yang telah dikatakan oleh ibunya selama ini terhadap ayahnya itu tidak benar. Tahapan alur dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama perkenalan, yang kedua konflik, yang ketiga klimaks, yang keempat antiklimaks, dan yang kelima penyelesaian. Yang pertama perkenalan. Di sini menceritakan perkenalan atau memperkenalkan tokoh-tokoh dalam novel. Contoh kalimatnya yaitu, dia adalah Vanya, murid paling bermasalah di asrama Flores. Dia sering melakukan pelanggaran, contohnya seperti mendengarkan musik dan memakan permen karet pada saat jam pelajaran. Yang kedua, konflik. Konflik merupakan timbulnya suatu permasalahan. Contoh kalimatnya yaitu, namun tiba-tiba terdengar suara aneh dari arah perpustakaan. Dan itu menjadi tanda tanya besar dan suatu permasalahan baru di asrama Flores. Yang ketiga, klimaks atau puncak masalah. Contoh kalimatnya yaitu, pada pukul 12 malam, Vanya dan Pirsa berada di perpustakaan. Namun tiba-tiba terdengar suara aneh dari arah pintu. Dan ternyata ada seseorang yang masuk memakai jubah hitam. Vanya pun berinisiatif untuk menjebak dan akhirnya mereka pun berhasil. Setelah itu, Vanya pun langsung membuka kupluk dan masker yang dipakai oleh pelaku. Dan betapa terkejutnya seluruh penghuni asrama Flores. Yang keempat, antiklimaks. Antiklimaks adalah di mana suatu masalah mulai menurun. Contoh kalimatnya adalah, ya itu Zelo adalah Elo, salah satu guru di asrama Flores, alias teman masa kecilnya Vanya. Dia melakukan semua ini karena ingin melihat Vanya dan ayahnya yaitu Papiki saling berbaikan, layaknya seorang ayah dan anak. Yang kelima, penyelesaian. Penyelesaian adalah tahap akhir pada suatu cerita. Contoh kalimatnya yaitu, suasana asrama Flores kembali menjadi normal seperti semula. Vanya pun mulai merubah sikapnya yang cuek, egois, dan keras kepala menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah latar. Latar dibagi menjadi 3, yaitu adalah latar tempat, latar waktu, latar suasana. Latar tempat pada novel ini yaitu asrama Flores. Yang pertama, latar waktu pagi. Contoh kalimatnya yaitu, pada pukul 7 pagi, seluruh penghuni asrama Flores berkumpul di lapangan untuk melaksanakan upacara. Yang kedua, latar waktu siang. Contoh kalimatnya yaitu, bel makan siang pun berdering nyaring. Seluruh penghuni asrama Flores berjalan menuju ruang makan. Yang ketiga, latar waktu malam. Contoh kalimatnya yaitu, malam ini terasa sepi, sunyi, tanpa suara, ditambah dengan bintang yang bertaburan di langit, membuat suasana menjadi lebih indah. Yang ketiga, latar suasana. Yang pertama, terkejut. Contoh kalimatnya yaitu, Bu Farida sangat terkejut setelah melihat suasana perpustakaan yang semula rapi, kini menjadi berantakan. Yang kedua, panik. Pak Joseph panik pada saat masuk ruang TU yang bersebelahan dengan ruangannya. Yang keempat, sudut pandang. Pada novel ini, sudut pandang yang dipakai adalah sudut pandang orang ketiga. Contoh kalimatnya yaitu, pada saat jam pelajaran dimulai, Vanya tidak masuk kelas. Dia malah berdiam diri di atas gedung sekolah, menikmati pemandangan yang sangat indah. Yang kelima, penokohan, yaitu berisi tentang watak tokoh-tokoh pada suatu cerita. Yang pertama, Vanya. Watak tokoh Vanya yaitu protagonis. Contoh kalimat yang menunjukkan watak tokoh Vanya yaitu, Vanya sering dihukum karena tidak peduli dengan pelajaran. Meskipun begitu, dia orangnya baik meskipun penyendiri dan tertutup. Yang kedua, Firsa. Watak tokoh Firsa yaitu protagonis. Contoh kalimatnya yaitu, tidak mungkin Vanya pelakunya, itu pasti cuma gosip, gumam Firsa dalam hati.
Yang ketiga Niken. Watak tokoh Niken yaitu antagonis. Contoh kalimatnya, mana mungkin perpustakaan berantakan secara tiba-tiba, pasti ada pelaku yang sengaja melakukannya. Tukas Niken. Yang keempat Papiki atau ayah Vanya. Watak tokohnya yaitu protagonis. Contoh kalimatnya, justru ayah selalu meluangkan waktu untuk ke rumah ibumu. Tapi pada saat ayah datang, ibumu selalu bilang, kalau kamu tidak ada di rumah, kamu sedang bermain bersama teman-teman, sedang ke sekolah, atau sedang tidur siang. Yang kelima Elo alias Jelo, watak tokohnya yaitu tritagonis. Contoh kalimatnya yaitu, saya senang melihat Vanya dan Papiki berbaikan, layaknya seorang ayah dan anak, karena tujuan awal saya adalah untuk menyatukan mereka. Yang keenam Zakira dan Zaskia, watak tokohnya yaitu antagonis. Contoh kalimatnya, temenan sama orang kayak dia, gak akan pernah, kata Zaskia dan Zakira dengan penuh kebencian. Yang ketujuh Bu Farida, watak tokohnya yaitu protagonis. Contoh kalimatnya, jangan menuduh sembarangan, belum ada bukti kalau Vanya pelakunya, kata Bu Farida. Yang keenam amanat. Yang pertama, janganlah kita memandang seseorang dengan sebelah mata. Dan yang kedua, janganlah kita berprasangka buruk kepada orang lain, karena orang tersebut belum tentu bersalah. Apalagi orang yang kita anggap salah malah melakukan hal yang baik kepada kita. Sinopsis dari novel Mystery of Library. Seluruh isi asrama Flores dibuat terkejut karena perpustakaan tiba-tiba berantakan di setiap hari Sabtu. Buku-buku yang semula rapi kini berserakan di meja dan di lantai. Berbagai cara telah dilakukan, namun tetap sama, perpustakaan selalu berantakan, sampai-sampai Vanya dilibatkan dalam kasus ini. Hal itu dikarenakan ketua eksplorasi yaitu Niken menemukan kalung liontin yang mirip dengan Vanya. Namun Bu Farida dan sahabat Vanya yaitu Pirsa masih belum yakin kalau Vanya pelakunya. Pada suatu hari, pemilik yayasan yaitu Papiki datang ke asrama Flores. Salah satu guru di asrama Flores yaitu Pak Joseph menceritakan murid-murid yang bermasalah, termasuk Vanya. Papiki pun menyuruh Pak Joseph untuk memanggil Vanya ke ruangannya. Dan ternyata Papiki adalah ayahnya Vanya. Mereka pun berdebat karena menurut Vanya bahwa ayahnya tidak mau bertemu dengannya. Tetapi Papiki bilang bahwa ibunya yang bersalah. Namun Vanya pun malah meninggalkan ruangan tersebut. Pada pukul 12 malam, Vanya dan Pirsa berada di perpustakaan. Mereka merencanakan untuk mencari tahu siapa pelaku di balik misteri perpustakaan itu. Pada novel yang dibaca oleh Vanya, terdapat secarik amplop biru yang ditulis oleh ibunya yang telah meninggal. Setelah membaca surat tersebut, Vanya pun mulai menyadari bahwa apa yang telah dikatakan ayahnya itu benar. Pukul 2 dini hari, terdengar seseorang membukakan pintu perpustakaan yang membuat Vanya dan Pirsa terbangun dari tidurnya. Pelaku itu panik. Vanya berhasil menjebaknya dan langsung menekan bel yang membuat seluruh penghuni asrama Flores terbangun dari tidurnya. Setelah itu, masker dan kupluknya dibuka dan ternyata pelaku tersebut adalah Elo alias Zelo, teman masa kecilnya Vanya. Di situ pula Vanya juga meminta maaf kepada ayahnya. Dan Mystery of Library pun terbongkar. Sekian penjelasan mengenai unsur intrinsik novel yang berjudul Mystery of Library. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.